Halo Sobat Netizen, selamat datang di podcast How About Gen Z. Become an inspiration for teenagers by having fun talking with Gen Z. Halo Sobat Netizen, gimana nih kabar kalian hari ini? Baik-baik aja kan? Buat yang nonton ini, apalagi yang udah ngalamin minggu lalu tuh, kita kan ada P2AB. P2AB tuh lagi masih Fares. anget-angetnya gitu. Kelas 10. Nah, Mau gimana nanya sih? buat kelas 10 nih, seru gak sih P2AB tuh? Gimana rasanya kemarin? Apa ada sesuatu yang terjadi di malam hari? Ya. Coba deh kalian tinggalin gitu komen di bawah, gimana sih apa aja yang kalian rasain dan apa aja yang kalian alamin selama P2AB. Boleh gitu, kita sharing-sharing aja. Kalau kelas 12-nya, 11-12-nya sih enak dan cepat ya. Alhamdulillah. Terima kasih P2AB. Ya, Oke. oke lanjut aja nih kita. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama siapa nih kak? Sama siapa ya? Siapa Ada tuh? 2 bintang tamu yang kasep-kasep, ganteng-ganteng gitu. Kasep, iya, euy. Yang punya degem-degemnya tuh banyak banget gitu di sekolah Ai, ini tuh. Siapa ya? ini kacau Iya. gini. Euy. Ini tuh spesial banget buat kalian yang fans beratnya kakak-kakak ini. Beh. Di last episode ini kita hadirkan bintang tamu yang sangat spektakuler gitu. Kacau. Panggil aja gak sih langsung? Langsung aja Ya. panggil. Ini dia ada Kak Faris dan Kak Aziz. Oke. Aziz. Ah. Duduk Kak, duduk. Jatuh. Miring. Ih, miring dia. Salting dia. Ada Salting. kakak-kakak yang Banyak Iya. 100 teman gitu. Kira kurang lebih. Kayaknya nggak perlu dilebih-lebihkan ya. Oh iya. Gimana Kak kabarnya? Baik, baik. Dari siapa nih? Ah, Kak Aziz dulu Kak Aziz mungkin boleh. Dari saya sih alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalau kabarnya sendiri, Saya sih alhamdulillah baik-baik saja ya. Aman sampai hari ini. saya nggak percaya sih. Kayaknya ada sesuatu yang tidak diungkapkan gitu. Logikanya kalau saya nggak baik-baik saya nggak bakal datang Ah, sini. Oh, iya. benar, Betul. benar. Betul. Masuk. Iya benar. Masuk. Nah, Kak Kira-kira Faris sama Kak Aziz ini di sini boleh menjelaskan tentang diri kalian sedikit nggak? Kalian sebagai apa dan kenapa diundang nih di last episode ini? kok bisa gitu masuk Hobat Gen Z? Mungkin boleh dari Kak Faris dulu. Oke, saya dulu. Maaf ya, ini agak saya tinggiin dulu. Bangga. Oke. Bangga. Biar lebih nyantai kita ngobrol. Nah, pertama mungkin ya dan saya juga di sini sebagai penanggung jawab dari acara How About Gen Z dan mungkin kalian pun sudah tahu dari awal ya. Kacau. Oke. Kacau. Dan Kacau. sebenarnya di last episode ini adalah beberapa ide dari formatur dan mungkin nantinya akan dijelaskan oleh Kak Aziz kenapa kita berdua yang akhirnya diundang gitu. Tapi yang pasti di sini saya sebagai penanggung jawab dan juga di sekolah ini saya sebagai ketua OSIS SMA Negeri 11. Tepuk tangan dong. Dan di last episode ini mungkin ya saya rasa sebagai penutup dari program kerja yang telah kami rancang bersama-sama begitu dan juga mungkin sebagai satu ya mungkin nanti kita bakal ngobrol panjang ya mungkin bisa dikulik Boleh. gitu soal organisasi dan lain sebagainya. Boleh. Mungkin Boleh. itu yang paling penting kenapa kita berdua diundang seperti Betul. itu sih kalau dari saya Kak Zipa dan juga Faris. Oke, kalau dari Kak Aziz sendiri gimana nih? Kak Aziz sebagai apa di sini? Kalau dari gue sendiri sih ya di sini gue kenapa diundang juga itu karena gue di sini selaku ketua acara ya, penanggung jawab atau yang megang acara dari podcast ini atau bisa bilang podcast How About Gen Z ini yang ada di Seman 11 yang dimana benar kata Kak Faris kenapa kita berdua diundang di sini itu karena penutupan buat acara kita. Mungkin nanti kita juga bisa spill dikit-dikit ya beberapa evaluasi kali Kak Aziz ya. Betul. Waduh. Itu Langsung Waduh. langsung di depan kamera kawan-kawan. Ya mungkin untuk bahan pembelajaran kita bersama. Betul. benar banget Kak. Kan teman-teman juga di luar sana pengen kali punya podcast gitu. Boleh. Meren. Itu sih Meren. kalau dari kita. Yaudah kita lanjut aja ke Boleh. sesi selanjutnya apa Oke. nih Faris? Kita Kira-kira lanjut aja. Sekarang kita mau tanya-tanya lagi nih. Itu ada moments itu apa sih? Moments itu adalah movie recommendation. Jadi kita mau tanya nih Kak Aziz dan Kak Faris itu punya nggak sih film yang direkomendasiin gitu untuk ditonton sama Sobat Netizen di rumah? pasti ada dong film favorit kayak abis nonton ini kayaknya ini tuh banyak pembelajarannya, banyak yang bisa di-sharing gitu atau sekedar seru atau hiburan aja gitu. Boleh dari Kak Aziz dulu? Gimana Kak Aziz? Ada film apa Iya. tuh? Gua itu ada film dari Avengers yang berjudul itu ada Doctor Strange yang dimana
gua di sono bener-bener film itu tuh filosofinya bagus banget. Mau dari itu efeknya atau alur cerita itu bagus banget menurut gua sendiri. Itu sangat-sangat rekomendasi banget dari gua. Dan juga saya punya beberapa film juga, tapi itu bukan film Hollywood, tapi itu film dari Jepang atau bisa bilang anime lah ya. Anim, boleh. Anime yang Boleh. saya rekomendasiin tuh ada One Piece, yang dimana itu adalah salah satu anime yang benar-benar saya kagumi banget. Walaupun emang episode itu banyak banget, tapi itu nggak bosenin. Itu tuh nggak bosenin. Mau dari pertualangan dari si Luffy dan juga sampai pertengahan di Wano itu sangat-sangat nggak ngebosenin sih. Itu sih. Kak Ajis menunjukkan jati dirinya. Jati dirinya Enggak, saya keluar. nggak wibu kok. Oh, enggak. Saya nggak wibu Oh, kok. enggak. Saya cuma nonton One Piece kok. Tapi Karena One Piece-nya film- diikutin gitu ya. Kebuka sendiri kan. Kebuka sendiri. Waduh. Tapi tau lah. Iya. Kalau dari Kak Faris sendiri? Kalau saya sih lebih suka film-film Indonesia ya, karena mungkin saya lebih bisa merasakan gitu, kayak bisa dapet feel-nya, karena ada beberapa kegiatan yang memang pernah saya lakukan gitu. Jadi bisa dibilang ya film Indonesia menjadi favorit saya. Relate gitu kayak. Iya, betul banget Faris. Yang pertama itu ada Mencuri Raden Saleh. Tahu, iya Tahu ya? iya. Tahu Siapa kan? kalian udah nonton? Nah, Saya. udah nonton? Saya. Nah, Terus Udah, sih udah. bagus. seru betul, Bagus banget, karena sumpah. sebenarnya Mencuri Raden Saleh ini filmnya diubah ya, bukan diubah, lebih kepada kayak ini sebenarnya sejarah lukisan yang sangat berperan penting sekali pada zaman perang sebelum Indonesia merdeka. Betul. Mencuri Raden Saleh, dan di sini diubah menjadi bagaimana mereka itu mengemas si sejarahnya ini semahal-mahalnya mungkin, karena yang udah mungkin Kak Ajis dan juga Kak Jipa udah nonton, si lukisan ini jadi mahal banget kan. Betul. Dan jadi bahan utama di film ini. Betul. Ya. Dan itu kemasannya sangat bagus, dan mungkin acting dari pemerannya juga bagus banget gitu. Pemeran paling favorit mungkin ya dari teman-teman juga pasti tahu, karena ada Iqbal juga. Iya, ya. apalagi Iya, yang Iqbal. ciwi-ciwi ya di situ adalah perkumpulan para cogan gitu. Iya. Bahkan setuju Iqbal. Nah, Iya betul. Angga juga ganteng. Tapi kalau Angga nggak suka jadi bengkel soalnya. Bengkel. Iya betul. Benar. jadi Tet. bengkel. Ganteng tapi Bengkel. ada olinya di samping. Aduh. Oke. Itu yang pertama ya, itu Mencuri Raden Saleh, dan yang mencuri perhatian saya banget nih di akhir-akhir ini ya, ada autobiografi. Autobiografi. Itu mungkin kalian juga jarang mendengar, tapi ini tuh punya awards-nya sendiri film ini, dan film ini dari Indonesia juga. Kisahnya panjang, kisahnya mendalam, sejarah yang pasti dikisahkan di dalamnya. Mungkin nanti buat teman-teman dan juga mungkin dari Faris, Kak Jipa dan juga Kak Ajis boleh langsung nonton aja supaya nggak saya spill dari sekarang, Boleh, supaya boleh. penasaran aja. Tapi saya yakin autobiografi ini kalau kalian lihat awards-nya ataupun penghargaan yang udah didapat gitu pasti bakal takjub. Tapi memang bisa dibilang underrated. Oke. Autobiografi itu bisa ditonton di mana, Kak? Bisa ditonton mungkin kalau sekarang entah ya di Netflix itu bisa di Netflix, dan mungkin beberapa platform yang menunjang film-film tersebut gitu, kayak film-film online kan banyak ya, kayak, tapi yang pasti jangan bajakan. Jangan banyak guys. Yang legal-legal Kriminal. aja. Yang legal-legal lah. Betul. EYLLI, yang legal-legal Yang aja. legal-legal aja. Terdesak boleh lah ya. Terdesak dikit kan. Terdesak dikit boleh lah. Nyobain nggak boleh. sesekali nggak apa-apa. Tit. Sekali nggak apa-apa, setiap hari tapi. Tapi kalau ada nanti tukang bakso lewat di depan rumah gimana? Wah, Enggak, ya. Enggak lah ya. enggak lah. Iya, aman next lah. seksi, Boleh. Next segment. sesi. Ya, betul. kita bakal lanjut ke tanya-tanya seru nih. Kita bakal lanjut tanya-tanya lebih dalam lagi tentang organisasi, tentang Howbat Gensi dan segala macamnya lah. Kita bakal lanjut tanya-tanya. Boleh Kak Ji, Pak, ditanya dulu nih. Buat Kak Faris dan Kak Ajis ini kan kita semua tahu kalau kakak-kakak di sini kan udah kelas 12 ya. Betul, Yang betul berarti beberapa bulan lagi tuh kan bakal lulus gitu. Kalian tuh ada jadi melo gitu. Tolong kasih sound backsoundnya nanti ya. Nah, dari kalian berdua nih ada ini nggak plan selanjutnya setelah lulus dari SMA, entah itu masuk PTN atau mau lanjut kerja atau mau lanjut kuliah Dinasaan, sambil tahu-tahu kerja gitu gitu. kan. Siapa tahu tiba-tiba
kita semua gitu. Wah. Maksudnya ngundang Undang. syukuran Oh, gitu. syukuran. Ya. Oke. Boleh dari Kak Faris dulu mungkin. Saya rencana saya pasti ingin kuliah, tapi sekarang lagi di tahap overthinking ya. Kak Ajis dan Kak Jipa juga pasti merasakan gitu. Pasti sangat Betul. sangat. Jangan Betul. sedih. Alhamdulillah. Pasti, Betul. pasti. Tapi itu menjadi tantangan juga buat saya, dan yang pasti plan saya setelah lulus dari sini itu kuliah seperti itu. Ya sekarang ada di tahap itu sih sebenarnya gitu. Ya mungkin sama juga sama Kak Ajis dan Ya, Kak saya Jipa. juga sama banget malah. Sama banget. Saya juga Ada nggak kira-kira kampus inceran gitu? Kalau kampus instenan dari saya sebenarnya itu ada IPB. IPB. Nah, dengan prodi komputer, teknik komputer. Yang dimana emang saya incer sih. Tapi sebelum saya ngincer prodi itu sebenarnya saya pengen prodi arsitektur. Beuh. Tapi Kacau saya sadar dengan kemampuan saya sendiri, saya nggak sanggup sepertinya di arsitektur. Enggak dong. Masa nggak sadar Kak Ajis? Mimpi itu kan harus tinggi, guys. Iya. Ya, biar kalau Mimpilah jatuh pun di antara bintang-bintang. Betul. Boleh. Quotes of the day. Dapat dari Oke. website apa? Baru ngelihat kemarin. Iya, oke. Oke. Next, boleh? Faris? Boleh. Oke, saya mau nanya nih. Ya. Kenapa sih program Hobat Genzi ini dibuat? Tujuannya untuk apa gitu? Kak Ajis. Sebagai Mungkin- ketua ya. Sebagai ketua pelaksana. Mungkin awal mula program Hobat Genzi dibuat kan itu mungkin bisa dari formatur OSIS ya. Iya. Dan saya juga masih belum tahu kenapa itu dibuat tiba-tiba, dan saya dipilih juga kebetulan jadi ketua dalam acara itu juga, saya juga nggak tahu kan. Mm-mm. Jadi mungkin tuh bisa saya alihkan ke Kak Faris. Kenapa? Oke, boleh Oke. Kak Faris. Kenapa Hobat Genzi ini dibuat seperti itu? Gini. Sebenarnya ada beberapa faktor, dan faktor pentingnya adalah kita ingin mengedukasi bahwa seumuran kita atau mungkin umur-umur yang saat ini remaja-remaja itu kita membuktikan bahwa kita tuh bisa loh membuat program digital seperti yang lainnya gitu, seperti yang lagi viral dan lain sebagainya gitu. Bukan hanya mengikuti tren, tetapi kita lebih ingin berinovatif, lebih bisa mengekspresikan diri terhadap podcast ini gitu loh. Jadi How About Gen Z, dan sesuai namanya How About Gen Z, kita membahas tentang beberapa generasi pada saat ini yang lagi viral ataupun yang sedang hangat-hangatnya gitu. Tapi yang menjadi tujuan adalah kita yang sebagai penyelenggaranya gitu. Gitu sih. Oke. Jadi lebih ke arah pada kita juga ingin tahu lebih banyak gitu. Kita juga ingin meningkatkan kualitas organisasi ini menjadi lebih baik lagi, dan yang pasti di era digital kita harus menyesuaikan, dan itulah tujuan saya beserta formatur merancang kegiatan How About Gen Z ini seperti itu. Betul. Jadi ya menyesuaikan zaman lah, karena kan sekarang zamannya digital. Jadi ya kita ambil gitu kesempatan itu untuk ya ngobrol-ngobrol dan menambah wawasan semuanya gitu kan ya. Tujuan dibuatnya udah bagus nih. Masa kalian nggak like sama komen? Beuh, Betul. promosi mantap. Di mana lagi? Amin. Di sini? Di mana? Di bawah ya? Oh, Ada. pusing editor. Iya. Pusing editor banyak Di sini beda. nih. Waduh. Tambahin semuanya nanti. Next Oke. deh, pertanyaan Lanjut. selanjutnya nih. Saya mau nanya buat Kak Faris kalau kali ini. Oke, saya Alasan apa atau hal apa yang bikin Kak Faris tuh tertarik atau berminat, punya ambisi untuk jadi seorang ketua OSIS? Oke. Oke, boleh kita kulik dari awal ya gitu. Sebelumnya itu saya di posisi anggota Sekbid 5 seperti itu, dan ambisinya sebenarnya Sama seperti Faris ya. Yes. Iya bener juga. langsung Artinya? dikasih tahu, dan ambisinya adalah prospek kedepannya seperti apa gitu. Karena saya rasa hanya sekedar pengetahuan tanpa keberanian untuk mencoba hal lain itu bisa dibilang hanya angan kosong aja gitu. Jadi sebenarnya ini fun fact aja, saya dulu itu orang yang sangat pemalu, dan mungkin untuk ke pasar swalayan aja gitu saya nggak berani sendiri atau lain sebagainya gitu. Apalagi ngomong di depan umum gitu. Bahkan SMP waktu di kelas presentasi dan lain sebagainya itu sih bener-bener malu, dan yang saya pikirin cuma satu, takut salah dan takut diketawain. Dan di OSIS sebenarnya secara tidak langsung saya dipaksa untuk menyesuaikan keadaan. Awalnya memang saya terpaksa dan ada sedikit ngedumel lah kelas gitu. Tapi
setelah berbulan-bulan 1 tahun jabatan berlalu, saya baru merasakan ternyata saya berani untuk ngomong di depan tuh karena organisasi gitu. Jadi ya sebenarnya itu ambisinya, dan saya rasa kenapa saya akhirnya jadi ketua OSIS, karena dengan saya di kelas 10 aja udah punya dapat manfaat yang banyak, apalagi kalau saya terjun lebih dalam lagi gitu loh. Karena sayang banget gak sih kalau kita udah berenang di setengah dan ternyata kita langsung naik ke daratan tanpa lebih pengen tahu kira-kira di dasar laut tuh ada apa. Betul banget. Itu sih sebenarnya. Tepuk tangan dong, keren banget. Kacau. Ini bisa jadi pelajaran buat teman-teman semua kalau mencoba sesuatu itu jangan setengah-setengah. Betul. Yang mau join organisasi, join aja, jangan takut, jangan minder karena ada kekurangan. Karena kekurangan kalian bisa ditutupin dan dicari di dalam organisasi tersebut gitu. No. Iya, karena Well, orang-orang generasi sekarang nih, kita pasti kalian juga ngerasain yang pasti dipikirin itu kalau mencoba sesuatu itu pasti salahnya. Betul. Betul ya. Betul. Itu juga beberapa kali saya rasakan, dan itu memang hal terberat sih. Jadi buat teman-teman juga sih untuk mengedukasi gitu. Apa salahnya sih mencoba? betul banget. Nggak tahu juga kita nanti bakal berhasil gitu atau nggak bakal salah, tapi salah juga bukan berarti nggak benar. Jadikan pengalaman buat Pengalaman. next level, Betul. teman-teman. Benar banget. Oke, Lanjut. lanjut. Faris. Kali ini saya mau nanya ke Ajis nih. Boleh. Kan Kak Ajis ini ketua acaranya Hobat Genzi ya. Dan berarti itu Kak Ajis tuh ada keahlian atau di bidang kamera gitu kan. Nah, itu tuh emang passion aja atau ada ketertarikan di dalam bidang kamera kayak gitu lah semacamnya. Kalau dari saya sebenarnya dari awal emang tertarik dalam bidang kamera gitu ya. Soalnya kan sebelumnya saya cuma mau ngasih tahu kalau saya ini perwakilan Eskul ICT juga, yang dimana saya awal masuk ICT itu sebenarnya cuma iseng-iseng doang, dikarenakan emang mungkin ICT itu cuma kayak eskul yang nyantai lah ya sama beberapa bidang teknologi gitu, yang dimana paling cuma duduk-duduk doang dan juga paling belajar materi-materi doang, dan saya tuh nggak tahu bakal diajarin bidang-bidang kayak kamera, editing video, desain grafis gitu, yang dimana saya di sono bener-bener diajarin banget mau itu dari kamera, editing video, dan desain grafis, yang itu membuat saya menjadi bisa dalam segala hal bidang apapun itu, mau itu dari kamera, editing video, dan desain grafis. Dan mungkin bisa dibilang juga menjadi passion saya juga untuk sekarang. Dari awal ya tertarik menjadi passion tuh mungkin bisa dibilang satu hal yang bisa dibanggakan untuk diri kita sendiri. Betul banget. Mungkin itu sih dari saya tuh. Jadi awalnya tuh karena tertarik terus lama-lama berubah jadi passion gitu kayak. Bisa. Iya. Dan itu emang bermanfaat banget tuh buat ke investasi di masa depan gitu. Betul. Betul. Oke, Keren banget, keren keren banget. banget. Kacau. Next question deh. Buat Kak Faris lagi. Gini saya buat Kak Faris terus ya. Boleh. Boleh. Ini fansnya Kak Faris jangan serbu saya tolong ya. Kan Kak Faris nih tadi udah ditanyain ambisi dan kenapa tertarik sebagai ketua OSIS gitu kan. Pernah nggak kepikiran kalau jadi ketua OSIS tuh ya cuma biar famous aja, biar terkenal aja, biar orang-orang tuh ya pada tahu Ya. ketua OSIS nih gitu. Biar dilirik nih. Ya pernah nggak kepikiran sih kayak gitu kayak gitu? Kalau kepikiran untuk famous ya sebenarnya famous sih itu adalah hadiah, itu hadiah dari perjuangan saya menjadi ketua OSIS, tapi yang pasti tujuannya bukan hanya famous gitu. Karena sayang banget kalau cuman mengandalkan famousnya saja gitu ya, apa yang didapat itu hanya gengsi aja sih menurut saya gitu, gengsi untuk memamerkan untuk kepada teman-teman yang lain atau enggak kepada kerabat dan lain sebagainya gitu. Famous menurut saya hanya hadiah aja gitu, hadiah yang saya dapat jadi ketua OSIS, tapi yang pasti nyangka enggak nyangkanya jadi ketua OSIS sih sebenarnya hampir 70% atau bahkan 50-50 deh gitu. Itu nggak nyangka, karena nggak nyangka akan dipilih menjadi calon, dan nggak nyangka juga ternyata terpilih menjadi ketua OSIS gitu. Karena perjuangannya sungguh berat banget sebenarnya pas masuk ataupun pas baru ingin dicalonkan
gitu. Pas kita mempersiapkan, mungkin dari teman-teman lain juga merasakan yang seangkatan dengan saya, itu di situ berat banget. Tapi yang pasti di situ saya bener-bener entah optimis atau pesimis. Sebenarnya saya juga bingung banget di situ, karena nggak nyangka aja tiba-tiba dipilih jadi calon kan. Tiba-tiba dipilih jadi calon ketua OSIS nomor urut 2 di tahun lalu. Dan nggak nyangkanya lagi, pertama nggak nyangka jadi calon, kedua ternyata nggak nyangka jadi ketua OSIS gitu. Pilih. Betul. Tapi pas saya pikir-pikir lagi, oh ternyata ini hadiah juga dari apa yang saya siapkan gitu loh. Dari mulai saya dari awal masuk OSIS sampai saya persiapan mau jadi calon ketua OSIS, itulah hal-hal yang saya persiapkan. Jadi ya 50-50 lah antara kira-kira nyangka atau enggaknya. Kalau soal nyangkanya ya karena saya sudah mempersiapkan, kalau soal enggak nyangkanya karena memang ternyata saya diamanahkan. Terlihat ya Kak Faris ini sosok pemimpin. Kak, Dilihat dari pundaknya berat. Ini ada yang punya pundak 6 nggak? Berat gitu. saya bingung Kak. Nah, kenapa tuh? Sebenarnya kita nih ngundang ketua OSIS atau ngundang Mario Teguh ya? Kisahnya Kisahnya inspiratif banget dari tadi. Ya, ini kayaknya nih Mbak Najwa versi laki-laki gitu. Kacau. Berat. kalau ini Mario Teguh, ini Mario Dandi atau Waduh. Next. Next. You next. Ya, Next gimana aja. gimana? Oh ya, lanjut. Saya punya pertanyaan untuk Kak Ajis nih. Oke, boleh. Itu apa tuh? Pak Ajis lagi? Kak Ajis. Nah, sekarang kan kita lagi menjalankan acara Haubat Gensi nih. Gimana sih Kak rasanya mimpin acara Haubat Gensi? Keselak saya, maaf. Gak apa-apa. Oke, saya jawab ya. Kesannya gimana ya? Mungkin agak kaget juga ya. Soalnya kan saya juga di OSIS juga ngejabat di tahun kedua angkatan. Oke, angkatan setelah apa sih? Setelah Oke, angkatan selanjutnya lah. Pokoknya saya masuk tuh di kelas 11. Kelas 11 saya masuk ke organisasi yang dimana saya di situ benar-benar masih kosong gitu. Masih kosong, saya masih belum tahu organisasi di sekolah tuh ngapain aja gitu. Mau itu dalam membuat visi misi, program kerja, saya tuh masih kosong banget, masih belum ada gambaran pas itu. Yang dimana pas saya di interview itu juga masih, menurut saya itu kurang banget, mau dari visi misi saya atau program kerja saya juga itu masih banyak yang harus direvisi dari saya. Terus juga kenapa saya masuk ke organisasi itu mungkin gara-gara saya emang ingin bersosialisasi aja sih, yang dimana saya emang sebenarnya saya juga jarang banget di kelas ataupun ke teman-teman kelas lainnya itu jarang banget bersosialisasi. Semenjak saya di organisasi, saya banyak bersosialisasi ke seluruh siswa lah, mau itu dari organisasi atau kelas-kelas lainnya gitu. Terus kesan saya yang paling benar-benar kaget itu dalam acara ini adalah saya benar-benar kepilih jadi ketua acara, yang dimana oh ya, fun fact aja, sebelum saya interview di biodata saya itu kan ada yang tanya ingin jadi ketua sekbid apa gitu. Saya malah jawab tuh mau jadi anggota doang, padahal kan saya ngejabat itu di kelas 11 ya, otomatis kan tuh jatahnya jadi ketua kan. Itu saya jadi anggota itu gara-gara saya masih bener-bener bisa dibilang anak bawang lah ya, masih belum tahu apa-apa gitu. Saya masih pengen ngerasain jadi anggota dulu baru jadi ketua. Itu pemikiran saya itu masih gitu lah. Terus jadi tiba-tiba jadi ketua acara itu bener-bener suatu pengalaman yang bagus sih buat saya, dan juga berat juga buat saya soalnya saya baru pertama kali megang acara di OSIS gitu. Keren banget nih Kak. Jadi megang acara pun sebenarnya berat tapi cukup terbantu Kak dengan ekskulnya tadi ICT. Betul. Jadi memiliki ilmu gitu sesuai dengan acara kali ini. Ngobrol-ngobrol, kamera, digital segala macam lah gitu. Kak, gantian dong. Saya mau nanya ke Faris sekarang. Boleh. Gantian. Boleh dong. Haus gak sih? Saya haus. Oh, iya boleh. Ini dipajang dong dari tadi ya. Masa harus bintang tamu yang bilang haus gak sih? Iya, aduh dipajang dong ya dari tadi. Ayo minum dulu. Minum dulu deh. Minum. Iya. Boleh minum dulu? Boleh. Oh, Minum ya. Iya, Iya. minum ya semua. boleh. Minum. Cheers gak sih? Boleh. Ayo kita cheers Ayo. ya. Untuk episode last episode. Iya, Asik. untuk last episode. Asik. Semoga Tolong bisa- disko lampu. Wih. Waduh, jangan ya. Jangan. Untuk last episode semoga bisa lebih baik lagi. Amin. Amin.
Ya. Ya. Kita ganti Iya. aja habis ini. Lanjut ASMR. Boleh? Oke. Sekarang saya mau nanya Kak Faris. Boleh. Kan Kak Faris sendiri sekarang lagi jadi ketua OSIS nih. Iya. Ya, atau pemimpin lah. Nah, menurut Kak Faris nih, pemimpin yang baik tuh kayak gimana sih, Kak? Punya kriteria apa aja gitu? Oke, pemimpin yang baik. Sebenarnya gitu. Harus dibedakan antara pemimpin dengan jabatan sebagai ketua. Seorang ketua belum tentu bisa menjadi pemimpin, tapi seorang pemimpin sudah pasti bisa menjadi seorang ketua. Kenapa? Karena pemimpin itu satu kriterianya menurut saya yang paling penting itu bisa mewakili seluruh anggotanya. Itu hal yang paling penting. Itu hal yang paling penting, bisa mewakili segala apapun aspek tentang anggotanya. Karena kenapa? Karena pertama kita harus perlu tahu dulu kira-kira internal kita itu seperti apa. Kira-kira di dalam satu perkumpulan kita ini yang saya pimpin ataupun yang pemimpin ini ketuai itu seperti apa gitu. Jadi yang pasti saya tahu yang ataupun kriteria yang saya berikan itu saya memastikan harus mewakili anggotanya gitu, harus mewakili anggotanya, entah mulai dengan passionnya bagaimana, backgroundnya sebagai apa, dan juga pemimpin juga harus tahu kira-kira kesempatan apa yang harus didapat oleh perkumpulan tersebut di masa yang akan datang gitu. Kedua itu karena kenapa, sesuai dengan tujuan gitu loh, goalsnya itu kita buat perkumpulan itu untuk apa, dan seorang ketua harus tahu kira-kira tujuan kita untuk apa di masa yang akan datang gitu. Goals dan visinya itu apa. Tapi yang pasti saya tekankan satu hal lagi, harus mewakili anggota. Itu sih kalau menurut saya. Oke, keren banget nih. Jadi pemimpin itu sendiri tuh harus punya tujuan yang pasti gitu kayak Betul. agar bisa memimpin ya anggota-anggotanya. Kalau nggak punya tujuan, mau dibawa kemana arahnya gitu kan? Tuh. Ini jadi pelajaran juga buat teman-teman semua yang siapa tahu nanti jadi ketua, entah ketua komunitas, organisasi, atau mungkin masuk organisasi jadi ketua acara gitu kan. Kalian tuh memegang tanggung jawab penuh buat anggota-anggotanya, betul. Next saya mau nanya buat Kak Ajis nih. Ya, ini pasti udah sering banget orang-orang alamin lah ya. Waduh, apa tuh? Apa nih? Pernah gak sih di hidup Kak Ajis gitu ngalamin hal-hal lucu atau absurd gitu? Kayak yang apa ya? Kocak aja gitu kalau di-sharing. Kayaknya udah langsung keinget sesuatu nih. Langsung teringat Boleh memori. dong di-sharing nih biar teman-teman yang nonton tuh pada tahu. Kajis juga boleh hal-hal absurd. Iya. Nggak usah, itu jangan diopen di sini. Jangan Oh, diopen. Hal absurd, bebas kan ya? Bebas. dong. Coba. Mungkin ini hal absurd yang mungkin udah lama juga, tapi saya masih lucu aja. Kayak dimana mungkin agak sedikit gimana ya? Ya pokoknya saya ceritain dulu deh. Nah ini hal yang dimana saat study kampus ke Semarang, kelas 11 ya. Ya. 11. Betul. Yang dimana kan kita check in hotel ya, kelas 11 ya. Bener kan? Ya. Kelas 11 check in hotel, yang dimana satu kamarnya itu kan ya berapa orang ya? Empat. orang ya? Empat. Kalau 4 orang itu cewek-cewek normal, Ya. mungkin normal, tapi yang nggak normal tuh cowok. Yang di satu kamar kalau isinya cowok semua itu nggak bisa dipungkirin lagi sih gimana dalamnya. Yang dimana ada satu hal yang mungkin absurd banget menurut saya, itu mungkin Kenapa nih? aneh banget, mungkin agak sedikit jorok juga ya, tapi itu menurut saya lucu banget. Soalnya yang dimana pas saya masuk kamar mandi, itu kunci kamar mandi nggak bisa dikunci. Kalian tahu sendiri, kamar mandi nggak bisa dikunci dan di luar ada teman-teman cowok. Aduh. Ya, Nightmare. Mimpi buruk. Agak serem ya. nah ketika teman Mundur saya salah, maju salah. iya maju. Mundur salah, maju salah. Oke, saya mungkin ceritain sedikit aja. Ketika teman saya mandi, itu posisinya ngadep ke sono. Kok tahu? Guys. Ini tidak sengaja. Oke, ada videonya lah, ada lah.
di video. Di video. Videoin. Oke. Oh, mungkin video sebelum masuk ke kamar. Oh, lagi pas iya. lagi jalan bawa anduk Iya, terus segala macam iya. persiapannya biar gak Iya. lupa ntar pas Iya, pulang betul. gak ada yang ketinggalan gitu Atau kan. video kepalanya doang kan. Betul, kepala. Kepalanya. Iya, gitu. Betul, betul. Betul. Oke, mungkin itu aja sih. Saya nggak mau bahas lebih lanjut. Takutnya offset lah pokoknya. Ya betul. Kaji pasti ngalamin sih. Sebenarnya pas di hotel itu kita bener-bener ini bener-bener semua pasti punya momen-momennya. Betul. Nah, kalau cewek sih biasa kayaknya kayak gitu, tiktokan gitu-gitu. Iya. Kalau Serang. cowok, aduh, Kalau Kak Faris, saya Semarang kemarin gimana tuh? saya nggak kebayang sih bener-bener pertama kali saya buka kamar nih yang saya pikirin cuma satu, kasur cuma satu. Iya. Coba kalian bayangin berempat cowok semua. Tahu kan kalau cowok beberapa orang cowok tuh ada yang tidur gangsing, mendang-mendang. Nah, itu nggak kebayang saya 4 orang. Bener-bener saya teman-teman kelas saya. Dan bener-bener yang nggak kebayang tuh pas saya buka satu kasur. Twin bed yang harusnya 1 orang itu malah buat Isi 2 4, orang. langsung mimpi buruk sih. Itu. Sama Kak Ajis juga pasti mengalami. Ya, next ya. Next lanjut aja. Buat saya mau nanya kali ini buat kalian berdua, buat Kak Faris Oke. sama Kak Ajis nih. Tanggapan kalian tuh gimana sih? Kan di Instagram, kayaknya di sini semua udah pada tahu di Instagram itu ada akun Manfest, ya, Mansweb gitu kan. Ya jujur-jujuran tapi gak mau ketahuan. Iya. Betul. Tell me your, Manifest. Baru lagi ngomongin manifest tadi. kita masuk ke Manfest. Dibahas ya. Langsung Oke, dong. Boleh. Dari warga Seman. Warga Seman tuh banyak gitu. Oh, mungkin dia menganonimkan namanya gitu. Untuk Kak Faris. Iya. Harus saya bilang 2 detik yang lalu. Tadi baru. Baru aja diomong. Pesannya nih, pesan dari Manfest nih. Dengar. Tolong simak. Sekilas Kak Faris, typo. Iya. Sekilas Kak Faris mirip member Seventeen loh. Member Seventeen. Tapi nggak mirip banget, cuma 50-50. 17. Jadi ini tuh antara mau muji atau gimana ya kalian? 17 yang mana yang Yang- atau yang Iya, serem juga nih saya. ini saya enggak. Pertama kali jadi serem. Seventeen yang dimaksud apa ya? Tolong ini warga Seman disebutkan ya, tolong. 17 yang mana? Seventeen Korea kah? Seventeen, Atau band 17 yang dari Indonesia? Bisa jadi. tolong Itu tuh. diperjelas ya tolong. Betul. Malah saya jadi takut mendengarnya. Kalau dari Eh. 17. Oke. Next, Next. yang Let's go. baca manifestnya adalah Kak Faris. Saya. Boleh Oke. ya. Yang ini ya. From titik-titik spasi titik-titik to muel Teman sekelasnya? Gas. Well. Kamuel asik. Eh. Kamuel 12 MIPA 1. Pesan. Kakak cakep banget. Aduh, kenapa saya harus bacain sih? Saya tuh ketemu setiap hari. Kak, itu kalau misalnya hurufnya tuh banyak tuh bacanya Kak cakep banget tahu. Gitu. Oke. Ada nadanya, Kak. Manis, sering murah senyum biar amal ibadahnya lancar, Kak. Cua. Gue. Muel. Capek yang baca. Ini sih gitu. Next buat dari Hidup. Minum dulu. kurang minum nih kayaknya. Boleh. Dibacain sama Kak Ajis boleh? Ini ya. To OSIS Mindset. Dari OSIS nih buat OSIS Mindset. Pesannya OSIS keren banget. Semua kegiatannya positif banget. Oh masa? Apa ya? Masa kita harus salting bersama? Positif. Dan semoga selalu menginspirasi lah. Amin. Selanjutnya, Faris. Oh saya. Dari saya takut tipe lagi nih. Dari anak Semanset. Anak. Kenapa seman mulu ya? Lebih spesifik berarti ini Iya. anak. Bener, anak. Keluarga bisa Nih. Amang-amang. mama Betul, itulah. baca Mas Agung. Habis. saja. Loh, berarti saya juga nggak menutup kemungkinan yang Manifest. Terima kasih Mas Agung ya. Oke. Untuk Fernando 11 IPS 2. Asik. Fernando.
Orangnya nggak ada. Pesannya, ingat bulan depan. Tanda tanya. Waduh. Bulan depan kan November. Ingat bulan depan. Brengsek. Nando, tolong bulan depan tuh ada apa? Tolong diklarifikasi ada apa di bulan depan. Karena sekarang tuh lagi banyak kasus-kasus bunuh diri gitu sih. Takutnya penasaran terus. Iya. Iya. Bahaya. Coba boleh cerita lah. Ke Pick Art. Kena dia Omara? Oh enggak dong. Ketika ya boleh. Oh, iya, boleh. Taylor. Boleh Kak Waris lanjut baca manifest yang selanjutnya. Saya boleh nggak sih baca? Oh boleh. 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 Kenapa ini? Kenapa ini? Kayaknya kenal. Nah, Langsung semangat. Kebetulan saya nggak Betul kenal. banget. Belum kenal. Oke. Itu 12 IPS 3. Arel. Arel. Main di mana? Yang jago Mobile Legends. Betul. Oke, saya tahu. Aduh, ini kayak saya samar-samar tahu deh yang main fashion siapa. Waduh. Tahu. Waduh. Ketahuan. Waduh. Tahu. Pesannya take a chance with me. Ini Dalam sini. Sengaja banget from-nya itu tidak diketahui gitu. Tapi tetap aja ketahuan nih. Nanti boleh di belakang layar ceritain siapa. Oh. boleh. Kita tutup dulu sekarang. Kita mau Gitu. Mau di-spill apa? Selanjutnya. Oh, saya lagi. Iya. Tadi. Ya. Kalau ada rezeki ya. Betul. Betul. Yang penting kita nunggu diundang. Nah, benar. Saya juga mau diundang. Oke. Terima kasih buat Sobat Citizen yang udah nonton sampai selesai, terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, semoga kita ada kesempatan lagi untuk ketemu lagi dan ngobrol-ngobrol lagi nih, lanjut ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu. Oke. betul. Yang paling penting tuh jangan lupa Like, comment, And and subscribe. subscribe Subrek gimana? nggak sih, subrek? Iya, subrek. Subrek. Oke. Ya, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya dan Dadah. dadah Sobat Citizen. Dadah.